G30 SPKI adalah gerakan 30 September, merupakan bagian yang tak lepas dari sejarah Indonesia. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 30 September dan dilancarkan oleh Partai Komunis Indonesia atau sering kita sebut dengan PKI. Sebelum kita membahas, alangkah baiknya untuk like, komen, dan subscribe dulu channel ini. Diketahui, PKI adalah salah satu partai tertua dan terbesar di Indonesia pada saat itu. Anggotanya terdiri atas kalangan intelektual, buruh, hingga petani. Bahkan pada pemilu tahun 1955, PKI berhasil meraih 16,4% suara dan menempati posisi keempat di bawah PNI, Masyumi, dan NU. PKI awalnya merupakan partai kecil berhaluan kiri yang didirikan oleh tokoh sosialis Belanda, yaitu Hans Nevelet. Partai itu bernama ISDV. ISDV menyusut ke partai-partai lokal, baik besar maupun kecil, seperti Sarekat Islam atau SI, di mana terdapat tokoh besar seperti Samoen dan Darsono. Kemudian, pada tahun 1920-an, ISDV kemudian mengilhami lahirnya PKI, dan Samoen sebagai ketua dan Darsono menjadi wakilnya. G30 SPKI terjadi pada tahun 1965 dan dimotori oleh Dipa Nusantara Aidit atau dikenal dengan DN Aidit, yang dikala itu dia sebagai pemimpin terakhir PKI. Menurut buku Api Sejarah II oleh Ahmad Mansur Suryanegara, menurut Arnold C. DN Aidit mendukung konsep Khrushchev, yakni bila segalanya bergantung pada komunis, kita harus mengikuti dengan cara perdamaian. Pandangan itu atau konsep itu disebut bertentangan dengan konsep Mao Zedong dan Stalin, yang secara terbuka menyatakan bahwa komunisme dikembangkan hanya dengan melalui perang. G30 SPKI kemudian dilancarkan pada malam hari hingga dini hari, tepat pada akhir tanggal 30 September dan masuk 1 Oktober 1965. Gerakan itu mengincar perwira tinggi TNI Angkatan Darat Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target dan langsung dibunuh di kediamannya. Sedangkan lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Salah satu tujuan gerakan ini adalah menggulingkan pemerintahan era Soekarno. Selain itu, PKI juga bertekad untuk mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Ada juga beberapa tujuan dari terjadinya G30 SPKI. Yang pertama, menghancurkan negara Republik Indonesia atau NKRI dan menjadikan sebagai negara komunis. Yang kedua, menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan merebut kekuasaan pemerintah. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita PKI, yakni menjadikan ideologi komunis dalam membentuk sistem pemerintahan yang digunakan sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat komunis. Yang keempat, menggantikan ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Yang kelima, kudeta yang dilakukan kepada Presiden Soekarno tak lepas dari rangkaian kegiatan komunisme internasional. Penyebar luasan ideologi komunis yang dilakukan oleh PKI menimbulkan kecurigaan dari kelompok-kelompok anti komunis. Tindakan tersebut juga mempertinggi persaingan antara elit politik nasional. Kecurigaan itu memunculkan desas-desus di masyarakat, terlebih menyangkut kesehatan Presiden Soekarno dan Dewan Jenderal Angkatan Darat. Di tengah kecurigaan tersebut, Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion 1, yang pada saat itu menjadi salah satu pemimpin pada gerakan G30 SPKI, mengawal Resimen Cakrabirawa, yakni pasukan khusus pengawal presiden yang membelot kepada Kolonel Untung. Sekelompok pasukan tersebut melakukan aksi bersenjata di Jakarta. Pasukan tersebut bergerak meninggalkan daerah Lubang Buaya. Peristiwa ini terjadi pada tengah malam, yakni pergantian hari Kamis 30 September 1965 menuju hari Jumat 1 Oktober 1965. Kudeta yang sebelumnya dinamakan Operasi Takari diubah menjadi Gerakan 30 September. Mereka menculik dan membunuh para perwira tinggi Angkatan Darat. Aksi tersebut pada tanggal
30 September berhasil menculik 6 orang perwira tinggi Angkatan Darat. 6 jenderal yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI antara lain Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapno, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Di samping itu, gugur pula Ajudan Jenderal Nasution, yaitu Letnan 1 Pir Andres Tandean, dan pengawal Wakil Perdana Menteri Dr. Z. Laimena, Brigadir Polisi Satsuit Tubun. Jenderal yang berhasil selamat dari G30 SPKI adalah Nasution, namun putrinya yang bernama Ade Irma Suryani Nasution tidak bisa diselamatkan. Sementara itu, G30 SPKI di Yogyakarta yang dipimpin oleh Mayor Mulyono menyebabkan gugurnya TNI Angkatan Darat, yakni Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiono. Keduanya diculik dan gugur di desa Kentungan, sebelah utara Yogyakarta. Peristiwa tersebut menjadi sejarah kelam bagi negara kita, dan sejarah tersebut menjadikan pelajaran kepada kita bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang dimana negara ini mempunyai keragaman yang berbeda tapi tetap bersatu, yang tidak bisa ditunggangi oleh ideologi-ideologi yang lain selain ideologi Pancasila.